Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang saya hormati, Dr. Andes Nahrawi Aji MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran pada program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus UPI di Purwakarta. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, namaku Nashwa Hanifah Sunia dengan NIM 2201429, aku dari kelas 2B PG PAUD UPI Purwakarta. Pada hari ini, aku dipilih sebagai leader tim oleh kelompok 4 yang beranggotakan aku, Nashwa Hanifah, ada Tuti Alawiyah, ada Karisma Mantarunaya, dan juga Ima. Pada video kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai organisasi kurikulum dan juga sifat kurikulum pada kurikulum 2013. Nah, teman-teman, jadi menurut Helbataba, organisasi kurikulum itu dapat dipandang sebagai one of the most potent factors in determining how learning process. Nah, dalam ungkapannya itu ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan nih dalam organisasi kurikulum. Itu yang pertama ada ruang lingkup. Ruang lingkup kurikulum menunjukkan secara keseluruhan, keluasan atau kedalaman, dan batas-batas bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Lalu yang kedua adalah urutan. Urutan bahan pelajaran menunjukkan keteraturan bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kapan bahan tersebut sebaiknya disampaikan terlebih dahulu dan nama bahan yang akan dipelajari kemudian. Hal ini sangat erat hubungannya dengan tingkat kematangan bahan dan tingkat kesulitan bahan. Yang ketiga ada kesinambungan atau continue, di mana ini tuh seperti materi yang kita ajarkan di kelas 1 itu harus meningkat ketika mau belajar di kelas 2. Nah, itu adalah kontinuitas atau berkesinambungan. Lalu yang keempat ada terpadu, integrated. Nah, faktor ini berangkat dari asumsi bahwa bidang-bidang kehidupan memerlukan pemecahan secara multidisiplin. Artinya, jika guru menggunakan subject-centered curriculum, maka besar kemungkinan pengetahuan yang diperoleh peserta didik menjadi terlepas dan tidak fungsional. Lalu yang terakhir adalah keseimbangan atau balance, di mana faktor keseimbangan yang dilakukan di sini adalah keseimbangan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik dan keseimbangan proses pembelajaran. Oh iya, ada satu lagi nih, yaitu waktu atau time, di mana alokasi waktu harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum. Dalam arti, apakah suatu mata pelajaran misalnya akan diberikan selama 2 jam pelajaran per hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 semester, atau tahun. Nah, itu adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum menurut Helbataba. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat kurikulum 2013. Yang pertama ada pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Nah, dalam pembelajaran tematik tersebut mengandung makna berbagai konsep dasar, sehingga peserta didik tidak hanya belajar konsep dasar secara parsial. Dengan demikian, pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik, seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran tematik. Yang pertama ada aktif dan berpusat pada murid. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan murid-murid. Lalu murid-murid juga diberi kesempatan untuk mengoptimalisasikan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan atau joyful learning. Pendekatan saintifik yaitu pembelajaran yang dilakukan agar peserta didik secara aktif mampu menyusun konsep hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk menemukan permasalahan, merumuskan, mengajukan, atau mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, dan juga menarik kesimpulan.
Nah, kegiatan pembelajaran saintifik itu dimulai dari tahap eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Untuk menentukan keabsahan pengetahuan diperoleh dari pendekatan ilmiah yang kontekstual dan objektif, sehingga dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan saya Titi Alawiyah dengan NIM 2298824. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan atau pembahasan mengenai ciri atau sifat yang ada pada kurikulum tahun 2013 atau sering kita sebut dengan Kurtilas. Sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya bahwasanya ciri atau sifat dari kurikulum tahun 2013 ini salah satunya menggunakan model pembelajaran tematik, di mana model pembelajaran tematik ini semua mata pelajaran itu disajikan secara terpadu dengan tema menjadi pemersatu. Selanjutnya yaitu ciri atau sifat dari kurikulum tahun 2013 ini atau Kurtilas ini yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik, di mana pendekatan ini bertujuan untuk mengaktifkan atau meningkatkan kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik dengan melalui 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan mengamati, yang kedua tahapan menanya, yang ketiga mencari informasi atau explore atau mencoba, yang keempat yaitu mengasosiasikan, dan yang terakhir dengan mengomunikasikan. Ciri atau sifat dari Kurtilas ini selanjutnya yaitu menggunakan penilaian secara otentik atau autentik. Otentik atau autentik sendiri berarti dapat dipercaya, asli, benar, nyata, valid, atau reliable. Pada penilaian otentik atau autentik ini, yaitu penilaian yang dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh. Dalam menilai, dimulai dari masukan atau input, kemudian proses, yang kemudian juga menghasilkan keluaran atau output. Pada penilaian otentik atau autentik juga harus mencerminkan suatu permasalahan yang ada dalam dunia nyata, bukan dunia sekolah. Pada penilaian otentik atau autentik juga ada berbagai cara atau kriteria di mana peserta didik dapat mengekspresikan atau menyatukan pengetahuan, kompetensi, dan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penilaian otentik atau autentik juga, guru mengukur bukan hanya dari apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan pada apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan, keterampilannya dalam bentuk sikap dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.